Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai metode kekakuan untuk elemen balok pada pertemuan ketiga. Namun, saya akan membagi metode kekakuan untuk elemen balok menjadi dua bagian. Pada bagian pertama kita akan bahas di pertemuan ketiga kali ini. Kemudian bagian kedua akan kita bahas di pertemuan keempat. Masih dalam mata kuliah analisa struktur lanjutan dengan beban SKS 3 SKS dengan saya sebagai dosen penggampu Ibu Riris. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai hubungan gaya dan perpindahan, balok dengan degrees of freedom atau DOF rotasi, dan metode matriks kekakuan. Namun, pada pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai elemen balok itu sendiri di dalam degrees of freedom rotasi dan perpindahan. Sebelum memulai pembahasan mengenai metode kekakuan untuk elemen balok, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai perjanjian tanda yang akan digunakan. Perjanjian tanda untuk keperluan analisis dan desain akan dibedakan seperti ditunjukkan dalam gambar 3.1 berikut ini. Di mana ini ada arah Y, kemudian secara vertikal, kemudian ini ada arah X secara horizontal, dan arah Z secara bentuk 3 dimensinya. Kemudian di poin B ada arah Y secara vertikal, untuk atas adalah positif, ketika panahnya ke bawah dia adalah negatif. Kemudian arah X, dia arah ke kanan, itu adalah positif secara horizontal, sedangkan kebalikannya kalau ke arah sini dia negatif. Kemudian dalam desain pun juga demikian. Untuk desain M1 searah dengan jarum jam ke arah atas, kemudian M2 berlawanan. Demikian juga dengan analisa. Di dalam analisis perbedaannya, M1 dia mengarah berlawanan arah jarum jam ke atas, dari bawah ke atas, sedangkan M2 berlawanan arah jarum jam juga, namun perbedaannya dia dari atas ke bawah. Seperti itu. Kemudian untuk tujuan analisis, semua besaran bernilai positif jika arahnya sama dengan sistem koordinat yang dipilih. Misalkan Y dan X ini. Dalam hal sistem koordinat yang digunakan adalah sistem koordinat yang mengacu pada kaidah tangan kanan. Tangan kanan kita gambar 3.1a, 3.1a ini menunjukkan sistem koordinat tangan kanan dengan mengasumsikan sebuah sekrup yang diputar, seperti ini dari arah sumbu X, menuju arah sumbu Y, maka sekrup akan bergerak keluar ke arah sumbu Z, Jadi arah X ke arah sumbu Y nanti akan bergerak ke arah sumbu Z, seperti itu. Atau dengan menggunakan tangan kanan, maka ibu jari berlaku sebagai sumbu Z. Jadi ibu jari berlaku sumbu Z, kita miringkan seperti ini. Sedangkan jari-jari yang lain diputar seperti putaran sumbu X ke sumbu Y. Dalam melakukan prosedur desain struktur, perlu digambarkan diagram momen, lentur, dan gaya lintang. Untuk dapat menggambarkan diagram momen lentur, maka momen pada masing-masing elemen harus dikonversikan sesuai dengan perjanjian tanda untuk desain. Bandingkan tanda untuk momen pada gambar 3.1 yang bagian C. Yang bagian C ini yang bekerja di ujung elemen. Untuk mengkonversikan momen analisis dan momen desain, ini adalah analisis dan ini adalah desain, maka tanda momen ujung sebelah kiri kita asumsikan, kita sama-sama kiri sebelah sini ya. Tanda momen ujung kiri harus dirubah seperti itu. Saya rubah yang ini dari atas ke bawah, sedangkan ini dari bawah ke atas, seperti itu. Kemudian 3.1 hubungan gaya dan perpindahan. Kita perhatikan gambar 3.2 berupa balok yang menerima gaya-gaya diujuk oleh elemen serta beban terdistribusi sepanjang tangan.
Dalam subbab ini, kita akan lebih menjelaskan tentang cara mendapatkan hubungan antara gaya dan momen ujung dengan perpindahan dan rotasi ujung elemen. Berikut saya bisa tampilkan deformasi balok akibat beban terdistribusi. Kemudian, untuk dapat menurunkan hubungan antara gaya dan perpindahan, maka dapat dimulai dengan melakukan integrasi dari persamaan diferensial dari balok. Untuk persamaan dari diferensial bisa kita katakan min ELV pangkat digris 2 sama dengan M. Sama dengan M1 dikurang V1 dikali X ditambah MX. Dengan MX ini adalah momen akibat beban yang bekerja dan bertanda positif jika arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kita garis bawahi bahwa momen itu bertanda positif jika arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sebagai contoh untuk beban terdistribusi merata Q, MX sama dengan min setengah X kuadrat. Integrasi dari peraan 3.1 ini adalah min LV digris 1 sama dengan M1X min setengah V1X kuadrat ditambah Fx maksud saya, ditambah C1. Ini menjadi persamaan kedua. Kemudian fungsi Fx sama dengan integral dari Mx dx dan min ELV setengah M1X kuadrat min 1/6 V1X pangkat 3 ditambah Gx ditambah C1 ini adalah koefisien, kali X ditambah C2. Menjadi persamaan 3.3. Kemudian fungsi Gx tadi sama dengan integral Fx, integral dari Fx yang tadi, dx. Mengingat kondisi batas, maka dapat dituliskan bahwa V akan sama dengan theta 1 V sama dengan V1 pada X sama dengan 0. Dan V aksen atau V digris 1 sama dengan theta 2. V sama dengan V2 pada X sama dengan L. Dua kondisi batas pertama akan memberikan persamaan min EI theta 1 sama dengan C1 dan min EI V1 sama dengan C2. Jadi persamaan 3.4. Kemudian nilai F0 dan G0 sama dengan 0 untuk semua kondisi beban. Selanjutnya dari kedua batas terakhir dapat dituliskan min EI theta 2 sama dengan M1 kali L min setengah V1 dikali M kuadrat ditambah FL dikurang EI theta 1 menjadi persamaan 35 poin A. Kemudian ada min EI V2 sama dengan setengah M1 L kuadrat min 1/6 V1 L pangkat 3 ditambah GL min EI theta 1 L min EI V2 menjadi persamaan 3.5 poin B. Kemudian dari kondisi kesetimbangan harus dipenuhi syarat bahwa jumlah momen di ujung kanan dan jumlah gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Sehingga M1 min V1 kali L ditambah ML dikali ditambah M2 di sini M besar sama dengan 0. V1 ditambah Q ditambah V2 sama dengan 0. Dengan Q sama dengan integral 0 sampai dengan L Qx dx. Kira dapat diperoleh V1 sama dengan M1 ditambah M2 dibagi L. Ditambah 1/L kali M dikali L. Kemudian V2 sama dengan min V1 ditambah Q menjadi persamaan 3.7. Kemudian kita substitusikan nih V1 ada persamaan 3.5 yang tadi dan B untuk menghasilkan persamaan M1 kurang M2 sama dengan 2EI dibagi L theta 1 EI per L theta 2 ditambah ML min per L FL menjadi persamaan 3.8 poin A. Kemudian 2M1 min M2 sama dengan 6EI per L kuadrat theta 1 min 6EI per L kuadrat V1 min 6EI L kuadrat per L kuadrat V2 ditambah M dikali L min 6 per L kuadrat GL. Jadi persamaan 3.8 poin B. Kemudian
persamaan yang ini nih, persamaan 3.8A dan 3.8B, kita selesaikan. Jadi kita substitusikan, kita pindah menjadi M1 sama dengan 2I per L dikali 2 theta 1 ditambah theta 2 ditambah 6I per L kuadrat dikali V1 kurang V2 ditambah L1F. Kemudian M2 sama dengan 2EI per L dikali theta 1 ditambah 2 theta 2 ditambah 6EI per L kuadrat dikali V1 dikurang V2 ditambah M2F. Dengan 1F itu sama dengan 2 per L kuadrat dikali L dikali FL dikurang 3G dikali L. Menjadi persamaan 3.10.A. Kemudian M2F sama dengan min 1 per L kuadrat dikali L kuadrat dikali M kali L dikurang 4L dikali FL ditambah 6G kali L. Menjadi persamaan 3.10.B. Kemudian besaran M1F dan M2F adalah fixed end moment atau FEM. Nilai FEM untuk masing-masing jenis pembebanan yang dijumpai dapat dilihat di lampiran kedua buku analisa struktur yang dibuat oleh Setiawan Agus, penerbit Erlangga tahun 2015. Dari persamaan 10.A dan B, tampak bahwa besarnya momen ujung adalah merupakan fungsi dari rotasi dan perpindahan ditambah dengan FEM. Gaya geser ujung dapat diperoleh dari persamaan 3.7, yaitu 3.7 itu tadi yang ya, 3.7 V1 sama dengan M1, M2 dibagi L, ditambah 1/L, M dikali L. Di mana V2-nya sama dengan min V1 ditambah Q. Itu adalah persetuju. Kemudian kita masukkan substitusi atau perpindahan ke persamaan 310.A dan B. Sehingga menjadi V1 sama dengan 6EI per L kuadrat theta 1 ditambah theta 2 ditambah 12EI per L pangkat 3 dikali V1 V2 ditambah V1F menjadi 3.11.A. Kemudian V2 sama dengan min 6EI per L kuadrat, min 6E per L kuadrat dikali theta 1 ditambah theta 2, min 12EI per L pangkat 3, V1 min V2 ditambah V2F. Menjadi persamaan 3.11.B. Dengan V1F itu adalah sama dengan 6 per L pangkat 3, L dikali FL dikurang 2G dikali L. Menjadi persamaan 3.12.A. Kemudian V2F sama dengan min 6 per L pangkat 3, L dikali FL, min 2G kali L ditambah Q menjadi persamaan 3.12.B. Nah, berikut sudah saya lampirkan, lampiran kedua yang saya maksud. Di sini ada beberapa contoh bentuk dan persamaan nilai fixed elemen moment atau FEM-nya. Bisa kalian lihat di sini, nanti kalian, ini tidak perlu dihafalkan, tapi ketika kalian menghitung, kalian harus melihat lampiran ini. Nah, ini untuk beban merata juga sudah ada, beban merata setengah dan beban merata segitiga juga sudah dilampirkan, dan ini beban merata segitiga di tengah, ini juga beban merata segitiga di tengah, kemudian ini beban merata jepit-jepit, ketemu gelombang, ini juga jepit, ketemu roll tapi gelombang seperti itu. Kemudian 3.2 balok dengan degrees of freedom atau derajat kebebasan atau singkatannya DOF rotasi. Sebelumnya di analisa struktur pertama tentunya kalian sudah mempelajari mengenai derajat bebasan suatu elemen atau bahasa Inggrisnya degrees of freedom atau singkatan DOF. Untuk elemen balok dengan DOF rotasi saja, maka hubungan gaya dan perpindahan terdiri dari hubungan gaya dan perpindahan yang merupakan hubungan antara momen ujung dan rotasi. Kemudian kita perhatikan balok 2, 3 dari suatu sistem struktur berupa balok menerus pada gambar 3.3.A di mana mempunyai panjang elemen batang L di
elemen batang L, modulus elastisitas E, dan momen inersia I. Di mana momen M1 dan M2 bekerja pada kiri dan kanan balok ini nih. Kita lihat gambar 3.3 poin B, rotasi θ1 dan θ2 adalah slope atau putaran sudut pada struktur balok menerus pada titik 2 dan 3. Bisa kita lihat strukturnya. Kemudian dalam subbab 3.1 telah diturunkan hubungan perpindahan dan gaya untuk elemen balok. Lihat persamaan 3.9 dan 3.11. Untuk elemen pada gambar 3.3b, serta persyaratan kondisi batas bahwa V1 sama dengan V2 sama dengan 0, diperoleh hubungan antara momen M1 dan M2 dengan rotasi θ1 dan θ2 adalah M1 sama dengan 4EI per L θ1 ditambah 2EI per L θ2 ditambah M1F. Di mana menjadi persamaan 3.13a. Kemudian M2 sama dengan 2EI per L θ1 ditambah 4EI per L θ2 ditambah 2F. Menjadi persamaan 3.13 poin B. Besaran M1F dan M2F adalah elemen momen atau FEM tergantung dari tipe pembanan yang digunakan. Persamaan 3.13 dapat pula dituliskan dalam bentuk matriks. Bisa kita lihat di bawah ini. M1, M2 sama dengan 2E per L. 1, 1, 2, θ1, θ2 ditambah M1F, MF. Menjadi persamaan 3.14 poin A. Kemudian persamaan sebelumnya dituliskan dalam bentuk notasi sebagai berikut. S sama dengan KS ditambah S pangkat F menjadi persamaan 3.4 poin B. S adalah vektor momen ujung, S adalah vektor rotasi ujung. Sedangkan SF, ini perbedaannya, ini S besar, itu momen ujung, S kecil adalah vektor rotasi ujung. Sedangkan S besar pangkat F adalah vektor fix elemen momen atau V, serta K adalah matriks kekakuan rotasi untuk elemen di mana K sama dengan 2EI per L 2112 menjadi persamaan 3.15. Suku-suku pada kolom pertama ini kaku dan nilai dari momen sebelah kiri dan momen sebelah kanan yang diperlukan agar terjadi putaran satu satuan pada ujung kiri dan 0 pada ujung kanan. Suku-suku pada kolom kedua nilai dari momen sebelah kiri dan momen sebelah kanan yang diperlukan agar terjadi rotasi satu satuan pada ujung kanan dan 0 pada ujung kiri. Kemudian 3.3, saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana mengerjakan matriks kekakuan. Berikut ini adalah tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk melakukan perhitungan dengan metode matriks kekakuan atau direct stiffness method secara manual atau calculation. Yang pertama, berilah nomor tiap elemen balok 1 hingga N. Nomorilah tiap derajat kebebasan DOF R1 hingga Rn pada tiap titik yang dapat mengalami rotasi. Masing-masing titik ujung elemen juga harus dinomori sedemikian rupa, misalkan 1 dan 2 atau I dan J, sehingga dapat menunjukkan arah sumbu positif elemen dan arah negatif momen ujung. Kemudian yang kedua, 3.14a menentukan hubungan momen rotasi pada tiap elemen balok. Untuk tiap elemen gantikan notasi θ1 dan θ2 dengan RI, notasi untuk DOF atau degrees of freedom yang berhubungan dengan tersebut. Jika sebuah elemen terjepit pada ujung, maka 0 digunakan untuk derajat kebebasannya. Sebagai contoh, jika elemen 3 berkoordinat DOF of freedom dari R2 di ujung kiri dan pada ujung kanannya terjepit, serta tidak ada beban luar yang bekerja pada elemen, maka hubungan momen dan rotasi dapat kita tuliskan sebagai M1 M2 pangkat 3 sama dengan 2EI 2 per L3. Di sini matriksnya 2112 R1 0. Kemudian yang ketiga, susun persamaan keseimbangan struktur yang terdiri dari matriks kekakuan struktur K3, vektor rotasi titik kumpul R, dan vektor gaya luar R.
Untuk dapat menyusun kekakuan matriks, kekakuan elemen yang diperoleh dari langkah 2. Jadi titik kumpul itu R kecil, kalau vektor gaya luar itu R besar. Persamaan kesetimbangan struktur dapat dituliskan dalam bentuk R1, R2, hingga Rn. Bisa kita lihat ini contoh matriks, kemudian kita kalikan R1, R2 sampai dengan Rn, berapapun matriksnya. Kemudian M1 dikurang sigma M1F, berapapun matriksnya, misalkan 2 kali 2 atau 3 kali 3 sampai dengan 4 kali 4 misalkan. Nah, ini hingga Mn dikurang sigma MNF, atau secara notasi K besar kali K S kali R kecil sama dengan R atau vektor gaya luar. Kemudian yang kedua, selesaikan persamaan kesetimbangan dalam langkah ketiga untuk memperoleh besarnya rotasi titik kumpul R. Penyelesaian persamaan tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan metode yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Yang kelima, menggunakan hubungan momen rotasi dari langkah kedua dan substitusikan rotasi R1 dan langkah 4 untuk menghitung besarnya momen ujung dari tiap elemen. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.